Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GB Victory yang luar biasa dahsyat, yang setia mendengarkan Victorious Devotion. Kita jumpa lagi pagi ini dengan sukacita dalam Victorious Devotion. Kita merenungkan kebenaran firman. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang luar biasa bagi kami. Cinta-Mu melampaui segala hal dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk cinta yang begitu besar, begitu dahsyat, melampaui segala dosa dan pelanggarannya. Kami ada dengan ucapan syukur dan mau dengar isi hati Tuhan dengan cinta, dengan kerinduan yang hangat yang daripada Tuhan. Kami mau pimpinan penyertaan-Mu untuk menyertai kami, Tuhan. Kami berserah kepada-Mu dan Roh Kudus pimpin setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasihnya Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasih, wah senang sekali kita jumpa pagi ini. Sehat-sehat, terus ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita mau dengar kebenaran firman. Kita ada di bulan November dengan satu tema, Proclaiming Christ to the Nation. Kita mau memproklamasikan Kristus kepada bangsa-bangsa. Dan dalam satu bingkai tema kita di 2025 tetap Increase in Christ. Haleluya. Tema pagi ini luar biasa. Temanya Yunus dan hati Allah. Haleluya. Kita baca dalam satu nats singkat saja, Yunus pasal yang keempat ayat yang ke-11 bagian A saja. Demikian firman Tuhan. Masakah aku akan tidak sayang kepada Niniwe? Saya ulangi. Masakah aku tidak akan sayang kepada Niniwe? Niniwe satu bangsa yang besar, dan Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan satu berita penting bagi Niniwe. Dan Allah di sini menyatakan, masakah aku tidak sayang kepada Niniwe? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, misi itu lahir dari hatinya Allah. Catat, ingat ini di dalam hati kita. Misi itu lahir dari hatinya Allah. Misi tidak lahir dari gereja. Misi tidak lahir dari kita sebagai manusia, tapi misi lahir dari hatinya Allah. Tema kita atau fokus kita di bulan November adalah Proclaiming Christ to the Nations. Menegaskan bahwa misi bukan sekedar strategi atau perintah atau sesuatu yang dari gereja. Di sini adalah ungkapan dari isi hatinya Allah sendiri yang berbelas kasihan, dasarnya belas kasihan. Kisah Yunus menggambarkan ketegangan antara hati manusia yang sempit dan hati Allah yang luasnya begitu luar biasa, mengalahkan samudra. Yunus ingin menyelamatkan Israel dari musuhnya. Allah ingin menyelamatkan bangsa-bangsa dari semua dosa-dosa saudara dan saya. Haleluya. Di akhir kitab, Tuhan menegur Yunus dengan satu pertanyaan yang menggoncangkan. Masakah aku tidak akan sayang kepada Niniwe? Inilah jantung dari misi. Inilah bentuk kasih Allah bagi dunia yang berdosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa poin kita mau belajar di sini. Yang pertama, Allah memanggil untuk menjangkau orang berdosa. Allah memanggil Yunus bukan hanya sekedar memperkuat bangsa sendiri, tetapi untuk pergi ke Niniwe yang adalah kota kafir, yang penuh dengan kekerasan, yang terkenal dengan penuh dengan kejahatannya. Tindakan ini mengejutkan bagi Yunus bahwa dia nggak mau, dia nggak karena dia tahu bahwa bangsa ini melanggar ketetapannya Tuhan, melanggar apa yang Tuhan perintahkan bagi bangsa Israel. Seringkali kita seperti Yunus, kita membatasi kasih Allah kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada bahkan orang-orang yang berbeda bangsa, berbeda budaya. Saudara yang kekasih, misi sejati bukan berasal dari kenyamanan. Misi sejati berasal dari ketaatan kepada Allah yang mengasihi seluruh isi dunia. Dalam Lukas 19 ayat 10 menegaskan, anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yunus
berpegang kepada ketetapan hukum. Yunus berpegang kepada ketetapan aturan, bahwa aturannya sedemikian. Tetapi Allah berpegang kepada kasih karunia. Di dalam hidup ini, kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, melebihi segala hukum. Kasih yang begitu besar, lebih dari dosa yang kita buat. Itu anugerah, tapi jangan disalahartikan, jangan disalahgunakan. Tetapi anugerah itu luar biasa. Dia melebihi hukum yang ada. Anugerah yang menjadi dasar, kasih yang menjadi dasar dari misi Allah untuk menyelamatkan, untuk memproklamasikan Kristus Yesus Tuhan Allah bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Poin yang kedua, ketaatan membawa pertobatan bangsa. Yunus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ketika Yunus akhirnya taat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seluruh kota Niniwe, dari raja sampai rakyat kecil bertobat. Namun satu keengganan dari seorang nabi akan membuat dia tidak taat, dan akan menjadi satu kendala untuk kasih itu dinyatakan, untuk Allah diproklamasikan. Ayo jangan batasi proklamasi tentang Allah, berita keselamatan dengan mindset kita, dengan hati kita yang sempit. Ayo selaraskan pikiran kita, hati kita dengan ketaatan. Untuk apa? Selamatkan kota. Untuk apa? Selamatkan bangsa. Oh, kota ini kota yang hijau, Pak. Kota yang sangat sulit untuk dijangkau. No, just obedience. Ada perintah, taat, ikut tuntunan Roh Kudus. Satkala kita taat, mukjizat terjadi, anugerah terjadi, keselamatan terjadi, pembebasan terjadi. Proclaim itu benar-benar nyata bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku, bagi kota-kota di mana kita mau Tuhan utus. Dengar suara Tuhan, ikuti pimpinan Roh-Nya yang kudus. Ketaatan membawa kebebasan. Haleluya. Saudara yang kekasih, pertumbuhan dalam Kristus yang kita juga sedang hidupi di tahun ini, increase in Christ, bukan hanya menambah pengetahuan, tapi menghasilkan ketaatan dan melahirkan perubahan, menghasilkan buah yang kita belajar di bulan Oktober yang lalu. Dan bulan ini kita mau memproklamasikannya. Dalam Roma 10 ayat yang 14 berkata, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Oleh sebab itu saudara dan saya menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Percaya, taat. Kemana saudara dan saya Tuhan mau bawa. Jangan pakai pikiran kita yang sempit. Ayo taat untuk dapat Allah diproklamasikan dalam hidup, melalui hidup saudara dan saya. Poin yang ketiga, kasih Allah melampaui batas nation, melampaui batas nasional, melampaui batas bangsa-bangsa. Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bukan hanya kepada satu bangsa, Dia mau keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa. Yunus marah kepada Allah yang mengampuni Niniwe, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Nya melampaui batas-batas etnis, melampaui batas bangsa-bangsa, politik, budaya. Kasih Allah universal, tinggal saudara dan saya memproklamasikannya. Di sini letak kebesaran Injil. Kasih Allah tidak pernah bersifat eksklusif, tetapi inklusif, merangkul setiap manusia yang mau memberi diri, bertobat, dan masuk di dalam kasih karunia. Allah terbuka luar biasa. Dalam Kristus, tembok pemisah antara bangsa-bangsa dirobohkan, diruntuhkan. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang universal. Kasih yang melampaui batas adalah tanda bahwa kita sungguh mengenal hati Allah yang mengasihi seluruh bangsa.
seluruh yang dijadikannya. Kisah Yunus berakhir dengan pernyataan terbuka, seolah Tuhan bertanya juga bagi saudara dan saya hari ini, pagi ini, di dalam devotion ini, apakah engkau mengasihi seperti aku mengasihi? Misi dimulai dari rencana, tetapi rencananya itu rencana Allah, bukan rencana hati saudara dan saya. Ketika gereja ada dan tergerak dalam iramanya Yesus Kristus dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan melampaui batas-batas suku, etnis, ras. Kita akan proclaim Christ to the nation, to the nations, kepada segala bangsa, melalui kita, melalui saudara dan saya, Jemaat GB Victory. Jangan pandang kecil, tapi melalui kita ada Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan membuat satu gerakan dahsyat, dan orang akan melihat, mengalami, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Come on, kita proclaim Christ to the nation melalui hidup kita hari lepas hari. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami tentang hati Yunus dan hati Allah yang luar biasa. Yunus bicara tentang keterbatasan kami sebagai manusia memahami segala sesuatu yang mungkin berdasarkan hukum, berdasarkan aturan, tetapi hati Allah penuh dengan belas kasihan. Ajar kami melampaui batas-batas yang ada karena kasih yang tiada batas. Terima kasih dan mampukan kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.